Di suatu tempat di Korea, hiduplah seorang remaja bernama Jin Tae. Sedari kecil beliau mengidap penyakit autis yang membuat ia kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun Jin mempunyai kelebihan yaitu bermain piano. Dia bahkan bisa memainkan piano sambil melihat handphonenya. Jin tidak punya guru piano. Ia belajar hanya melihat video dari YouTube dan langsung mempraktekannya. Beruntung Jin masih mempunyai seorang ibu yang menyayanginya. 진태도 천당 가고 싶지? 네. 고마 악마다 알지? 네. 라면 먹을까? 네. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang pria bernama Joha. Joha adalah mantan atlet petinju. Namun karirnya harus berakhir ketika dia memukul wasit, yang saat itu ia tidak terima dengan keputusan sang wasit. Namun itu sudah berlalu, saat ini dia hanya bisa kerja seadanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kembali ke ibunya Jin, beliau sedang ditegur oleh pemilik kontrakan. Ia merasa terganggu karena ruangan piano milik Jin berada di atas kamar milik anaknya, sehingga anaknya tidak bisa belajar dengan tenang. Ibunya Jin pun meminta maaf. Anak pemilik kontrakan itu adalah teman satu-satunya Jin. Ia bernama Su Jeong. Tiap harinya Su Jeong selalu menemani Jin bermain game. Dan ternyata diam-diam Su Jeong menyukai Jin. Namun sebaliknya, Jin seperti tidak tertarik dengannya dan hanya menganggapnya sebagai teman saja. 연애도 못하겠는데? 네. Suatu hari ketika Joha sedang pergi makan dengan temannya, ia tak sengaja bertemu dengan ibunya Jin, yang kebetulan bekerja sebagai pelayan di restoran itu. Saat keduanya saling menatap, muncul rasa kaget sehingga membuat Joha segera pergi dari situ. Ibunya Jin pun mengejarnya. Dan ternyata Joha adalah anak kandungnya yang ia tinggalkan sewaktu masih kecil dulu. Singkat waktu, setelah bertemu dengan ibunya, Joha ingat kejadian masa lalunya sehingga ia tidak fokus ke jalan dan akhirnya sebuah mobil datang menabraknya. Beruntung Joha hanya mengalami luka ringan, lalu ia pergi ke rumah orang yang menabraknya. Orang itu bernama Han Gayul, lalu Han meminta maaf. Namun, ibunya menuduh kalau Joha sengaja menabrakkan dirinya supaya mendapatkan uang. Dan ibunya menyuruh Joha berterima kasih karena sudah membiayai perawatannya. Mendengar tuduhan yang tidak-tidak, Joha pun pergi dari rumah itu. Malamnya ketika Joha bekerja, ibunya tiba-tiba datang. Ia menawarkan Joha tempat tinggal. Awalnya Joha menolak, namun akhirnya dia pun mau. Dan di rumah Joha bertemu dengan Jin. 안녕하세요, 케아. 안녕하세요. Ibunya memberitahu Joha kalau Jin adalah adiknya. Namun Joha mengatakan kalau dia tidak pernah mempunyai adik. Mereka adalah saudara beda ayah. Meskipun begitu, Jin memberikan kamarnya kepada Joha. Dan Jin tidur bersama ibunya. Jin sangat senang mulai sekarang dia mempunyai seorang kakak. Kemudian ketika tidur, Jin tiba-tiba masuk ke kamar Joha. Joha pun kaget dan menyalakan lampunya. Ketika bangun, Jin malah teriak-teriak. Sontak hal itu membuat Joha langsung menamparnya. Ibunya datang. Ia mengatakan kalau Jin sering mengalami gangguan tidur berjalan. Ibunya terus-menerus membangunkan Jin. Ia tidak tahu kalau sebenarnya Jin bukan tidur, melainkan pingsan karena kena tampar. Esoknya, ketika Joha pulang, Jin segera berlari untuk mengambil helm. Ia takut kalau kena tampar lagi oleh kakaknya. Jin pun memperkenalkan kakaknya ke Su Jeong. Kemudian, ketika Joha bekerja, tiba-tiba Han datang. Han datang untuk meminta maaf karena tabrakan itu dan perilaku ibunya. Han menawarkan bantuan berupa uang jika Joha memang membutuhkan. Joha yang mendengar itu pun mengiyakan tawarannya. Lalu Han melihatkan kakinya. Ia bercerita kalau ia mengalami nasib yang sama seperti Joha. Ia terpaksa kehilangan kakinya ketika ia ditabrak sebuah truk.
Dan setelah kehilangan kakinya selama 3 tahun, ia tidak pernah menyetir mobil lagi. Pada suatu malam, Han tiba-tiba ingin menyetir mobil. Karena merasa senang, ia pun memacu mobilnya dengan cepat dan tidak sengaja akhirnya menabrak Joha. Mendengar cerita itu, Joha akhirnya memaafkan Han. Singkat waktu, makan bersama pun tiba. Sang ibu meminta tolong ke Joha untuk mengantarkan Jin ke lomba piano besok karena ibunya ada urusan. Kebetulan posisi Jin duduk berhadapan dengan Joha yang membuat ia sangat ketakutan sampai-sampai ia mengompol. 진짜나. 아, 저 새끼 밥 먹는 거 오줌을 싸고 Malamnya, ibunya menunggu kepulangan Joha dan ia pun menawarkan Joha kopi. Joha pun menolak dan mengatakan jika nanti ia punya uang, ia akan pergi dari rumah ini dan meminta ibunya jangan terlalu perhatian kepadanya. Mendengar itu, si ibu pun merasa sedih. Esoknya, mereka pun berangkat. Namun di saat perjalanan, tiba-tiba Jin meminta ke toilet. Apesnya saat turun tidak ada toilet di sana. Jin pun langsung membuka celana dan buang air besar di taman. 야, 이 씨발 새끼야. 야, 화장실 가야지. 너 지금 뭐 하는 거 어디를 봐? Tak lama kemudian petugas kebersihan datang. Ia pun langsung membawa mereka berdua ke tempat polisi. Dan akhirnya mereka kena denda dan disuruh membersihkan kotorannya. Saat pulang, ibunya sudah menunggu mereka. Ibunya dihubungi panitia kalau Jin tidak hadir di sana. Jin pun mengatakan kalau mereka dari kantor polisi. Sama seperti ibu-ibu kebanyakan, akhirnya si ibu ngomel. Ibunya memarahi Joha karena dikasih tugas mudah begitu saja dia tidak bisa. Ibunya pun keceplosan dan mengatakan kalau Joha tidak berguna. Mendengar itu, Joha pun pergi. Lalu Jin berkata kalau ia habis buang kotoran di taman, sehingga mereka harus ke kantor polisi. Mendengar itu, si ibu menyesal karena menuduh Joha. Joha pun ingat lagi kejadian masa lalunya, melihat ibunya dipukulin ayahnya di depan mata Joha. Saat ayahnya mau mengambil pisau, ibunya segera kabur dari rumah. Lalu ia memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari jembatan. Tiba-tiba ada seorang pria yang menyelamatkannya. Pria itu yang nantinya akan jadi ayah Jin Tae. Joha pun pulang. Ia mengajak Jin untuk tidur bersama. Saat itu, Joha baru sadar kalau selama ini Jin memakai helm karena takut kena pukulannya. Joha pun menyuruh Jin melepaskannya dan berjanji tidak akan menamparnya lagi. Lalu Joha mengajak Jin untuk makan malam bersama. Kemudian dilanjutkan dengan bermain game. Kemudian saat si ibu pulang, ia tersentuh hatinya karena melihat anaknya bisa tidur bersama. Malamnya, si ibu meminta tolong ke Joha untuk mengantarkan Jin ke lomba piano lagi. Si ibu juga meminta tolong lagi ke Joha untuk menjaga Jin selama 1 bulan, karena restoran tempat si ibu bekerja sedang membuka cabang di kota lain, dan restoran baru itu membutuhkan jasa ibunya. Si ibu pun memberikan uang untuk kebutuhan mereka berdua selama 1 bulan. Meskipun berat hati, Joha pun mengiyakan permintaan ibunya tersebut. Kemudian Joha melihat Jin sedang diganggu oleh teman sekolah Su Jeong. Segera Joha pun datang. Joha menantang para pemuda tersebut. Jika mereka bisa memukulnya, mereka akan mendapatkan uang. 아버지 뭐 하고 있어, 새끼. 카운터 펀치. Karena Joha adalah mantan atlet tinju, menghadapi mereka bukanlah suatu masalah yang sulit. Saat di rumah, sang ibu meminta maaf atas kejadian kemarin. Sebagai anak yang baik, Joha pun memaafkan ibunya tersebut. Ibunya pun mengajak Joha berdansa. 줘봐라. 아이고 참. Tak disangka, momen sederhana itu bisa membuat sang ibu bahagia.
Canda tawa seorang anak dan ibu yang dulu pernah ada, kini telah kembali. Paginya, ibunya pun meninggalkan mereka. Terlihat raut wajah sedih seorang ibu yang terpaksa harus meninggalkan mereka. Lalu, untuk melatih kemandirian Jin, Joha mengajak Jin untuk bekerja. Singkat waktu, mereka pun membagikan brosur. Jin yang baru pertama kali ini, dia pun melakukan kesalahan. Dengan sedikit kesal, Joha pun menegurnya. Saat Joha menoleh sebentar, tiba-tiba Jin menghilang. Setelah mencari kesana kesini, ternyata Jin sedang bermain piano di sebuah taman. Joha yang baru pertama ini melihat Jin bermain piano, ia dibuat terkagum. Orang-orang yang melihatnya pun seakan-akan dihipnotis oleh alunan musik piano, dan akhirnya orang-orang itu pun memberikan uang. Saat sedang makan, Joha melihat ponsel Jin, dan tak disangka Jin selalu melihat video Han. Setelah mencari tahu asal-usul Han, ternyata Han adalah mantan juara piano nasional. Dia berhenti bermain piano setelah mengalami kecelakaan. Esoknya, Joha pun langsung membawa Jin ke rumah Han. Joha meminta Han untuk menilai cara bermain piano Jin, karena Jin mau mengikuti lomba. Han pun menolak karena dia sudah tidak bermain piano lagi. Ketika mau pulang, Jin melihat piano dan memainkannya. Saat Han melihat, ia pun mengingat kembali cara bermain piano Jin mirip seperti dirinya dulu. Esoknya, lomba yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Joha pun menelpon ibunya. Joha mengatakan kalau Jin bermain sangat baik, sampai-sampai membuat para juri dan penonton terkagum. Ia yakin kalau Jin bakal juara. Namun nasib berkata lain, Jin tidak mendapatkan juara, bahkan dia tidak masuk ke 5 besar. Lalu Han yang mengenal jurinya datang menemuinya. Han menanyakan kenapa Jin tidak juara, padahal dia lebih baik dari kontestan lainnya. Han menduga kalau Jin tidak juara karena dia mempunyai penyakit autis, sehingga tidak bisa menjadi bintang suatu hari nanti. Juri itu pun mengelak dengan bilang ada alasan tertentu Jin tidak bisa juara. Esoknya, di sela istirahat bekerja, Jin tak sengaja melihat anak kecil bersama ibunya. Jin pun teringat ibunya dan rindu. Joha yang melihat baju Jin udah tak layak pakai, akhirnya membelikan baju baru. Namun setelah itu, lagi-lagi Jin menghilang. Joha pun pulang, namun bukan Jin yang berada di rumah, tetapi ibunya. Joha kaget kenapa ibunya bisa di rumah, padahal belum 1 bulan. Lalu ibunya melihat Joha pulang tidak bersama Jin. Akhirnya ibunya tahu kalau Jin menghilang. Mereka pun mencarinya.
Malamnya akhirnya Jin ketemu. Ia ternyata berada di toko elektronik. Joha pun marah dan segera memukulnya. Beruntung ada ibunya. Ibunya marah-marah ke Joha. Dia mengatakan bukannya menjaga adiknya, Joha malah belanja baju untuk dirinya sendiri. Di saat ibunya marah, Joha tak sengaja melihat kepala ibunya. Dan ternyata rambut si ibu telah habis. Kemudian Joha pun datang ke restoran ibunya bekerja. Ternyata restoran itu tidak buka cabang. Ternyata selama ini ibunya telah berbohong. Selama ini ibunya berada di rumah sakit. Ia sakit parah sehingga membuat umurnya tidak akan lama lagi. Melihat ibunya sangat menderita, Joha sangat sedih. Kemudian Joha pun menghampiri ibunya. Joha berpamitan ke ibunya kalau dia akan pergi ke luar negeri untuk bekerja. Ia tidak mau lagi membebani ibunya. Si ibu pun melarangnya. Ibunya meminta Joha untuk menjaga Jin, karena setelah ia tiada, Jin tidak ada siapa-siapa lagi. Joha merasa sedih karena dari kecil ia sudah ditinggal kedua orang tuanya. Ibunya pergi entah kemana sedangkan ayahnya di penjara. Saat masih kecil dia tidur sendirian, makan sendirian. Bahkan saat dia kecil ia terpaksa harus bekerja untuk bisa makan. Mendengar curahan hati anaknya yang merindukan kasih sayang ibunya ketika kecil, si ibu pun menangis dan meminta maaf. 네, 다시 해줄게. 좋아요. 미안하다. Joha pun pergi, dan air mata yang ia tahan-tahan akhirnya keluar. Esoknya ketika mau berangkat, Joha tak sengaja melihat Jin di TV. Jin akan tampil di konser malam nanti. Segera Joha menjemput ibunya. Betapa bangganya si ibu melihat anaknya, sampai-sampai ia pun menangis. Lalu Joha mengajak Jin untuk menemui ibunya. Ibunya berpesan ke Jin supaya jadi anak baik. Jin harus menuruti perkataan kakaknya, dan jangan lupa telat makan. Lalu Jin mengajak ibunya untuk pulang. Mendengar permintaan anaknya tersebut, si ibu cuma bisa mengiyakan. Di akhir film kita diperlihatkan kalau si ibu telah tiada. Lalu Joha dan Jin jalan bersama menuju rumah. Joha berjanji akan menjadi kakak yang baik dan akan selalu menjaga Jin. Dan film pun berakhir. Kesimpulan dari film ini datang dari ibunya Joha dan Jin. Beliau pernah berkata, "Walau kalian punya darah yang berbeda, jika kalian makan dan tinggal bersama, kalian akan jadi keluarga selamanya." Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.